Kalau sama nenek, kalau ada nilai kebenaran itu 100, salah kita itu 110 gitu. Jadi di mata nenek itu kita nggak pernah benar. Terus cara mengatasinya? Ya dipuk-puk kayak anak kecil. Contohnya? Ya Donji, sorry, oke aku salah, besok nggak ulangi. Udah gitu doang. Wis, senjata paling ampuh itu tinggal pergi. Lu iya toh mbak. Lah sampean bayangin aja 100 kebenaran, salah kita 110 ya. Salahnya itu sudah melewati jumlah kebenaran gitu. Enggak, sampean merasa tersakitinya itu di mana sih? Bagian yang paling tersakiti itu gimana? Enggak beda sampai. Jadi itu gini, kerjanya itu kan di rumah bawah, kan kerjanya kan di rumah. Otomatis kan kalau kerja di bawah itu gini, nyonya tuh sukanya minta ini harus segera gitu loh. Sedangkan neneknya tuh bilangnya gini, kamu harus selesai ini dulu. Nanti kalau ini udah selesai kamu baru naik ke atas. Terus nyonyanya bilangnya gini, kenapa kok kamu lama sekali gitu. Jadi malah justru ya tekan-tekanan. Iya. Atas tekan, bawah ditekan. Iya, Tekanan atas bawah. Dan di situ ya yang sampean rasa paling jutek ya. Iya. Awi kerja, aku nggak robot, badanku nggak bisa dijadiin dua. Tapi sebenarnya satu kali sampean marah pun boleh. Tantansin masih disuruh sama nenek. Saya bilangnya nenek suruh selesain kerja dulu, saya bilang gitu kan nyonya. Tapi nyonyanya ya kayak gitulah. Ya memang, tapi kan gak sempet di teriak-teriakin kan, kalau paling ya teriak-teriak gitu aja. Iya, tapi iya. kalau dibiarin ya sudah kan, berarti dia di bawah nenek masih nyuruh gitu. Iya. Sebenarnya nyonya tuh paham sifat nenek, cuma kan ya nyonya tuh ndak mood gitu loh. Kalau moodnya baik dia ya enak gitu, kalau nggak baik neneknya kan kayak gitu terus, jadi tuh saya di bawah kayak gitu, di atas juga digituin. Tekanan ya. Tapi so far maksud saya itu sampean masih bisa mengendalikan kan? Masih bisa, Nggak tapi benar-benar depresi yang stres gitu kan enggak tuh? kalau saya capek ya saya biarin, biar ngomong-ngomong sendiri nanti diam sendiri gitu. Iya gitu ya. Iya. Itu masih oke itu. Minimalnya ya di 18 bulan lah. Kalau bisa. Kalau mentok-mentoknya ya toh kan nggak ada pukulan kan. Enggak, cuma Paling ya badan fisik, terus kuping ini yang sing risih kan. Kalau nek sampean sudah mulai kuat, nanti untuk episode berikutnya sampean oke. Karena memang pertama pasti kayak gitu. Hampir 90% teman-teman yang proses majikan di Hong Kong, ex Taiwan pun kadang-kadang ya menjetat. Saya juga. kena mental juga. Ya kena semua di situ. Padahal di Taiwan dulu saya lantai 1 sampai lantai 5 sendiri bisa. Jadi Tapi di Hong Kong kena. mental. Orang Taiwan walaupun kita kerjaan banyak, mereka itu mulutnya teratur lah. Yang penting dia tahu kita. Di sini mulutnya nggak teratur. Di sini mulutnya nggak teratur. Itu yang bikin kita stres. Di Hong Kong itu pekerjaan nggak terlalu lah ya. Tapi Iya, betul. Mulut ini. mulut Majikan itu, mulut majikan. Mimik muka sama mulut yang kita itu nggak tahan. Yang bikin kita nggak tahan. Anak-anak kan kayak gitu. Kalau aku mau kerjaan banyak aja nggak masalah, tapi jangan diribetin gitu. Iya, kan. betul. Iya betul. Semua milih kayak gitu. Sedangkan orang Hong Kong nggak kayak gitu. nggak ada. Terkecuali kalau sampai udah pandai argue, pandai untuk melawan majikan. Makanya pahamkan dulu bahasa. Nggak usah kita pandai aja. Yang penting pekerjaan rumah itu kelar, Iya. tahu beres, dia diem sendiri kok. Dia diem sendiri. Orang Hong Kong itu, nek dari ceritanya teman-teman, ya kan, kita inisiatif. Jadi kadang-kadang yang sudah jadi rutinitas kita jalanin, terus besok tambah apa lagi, inisiatif lagi, tambah lagi. Kadang-kadang kan kita takut, ya kan. Tapi ya kalau nggak dicoba, misalnya yang biasanya semuanya udah ditata bagus ya, ada yang belum atau apa,
atau yang nggak beres gitu kan, kita selip, kita tambahin lagi. Terus yang kedua speed. Kecepatan. Orang Hongkong itu mainnya speed. Kenapa? Kalau kita speed kan kerjaannya lebih banyak yang dikerjain dan kena. Nah di situ merekanya seneng. Kalau kita kayak orang-orang gupu-gupu, nah kelihatannya itu bahagia ngelihat. Lihat cicinya bekerja yang kayak gitu itu bahagia, ya kan? Tapi lama-lama begitu semuanya udah kelar, sudah terbiasa, lama-lama dia sudah ngerti kerjaannya. Tapi nenek tuh kalau saya selesai kerja cepet tuh nggak suka gitu. Tetapi semuanya udah beres, mau apa lagi gitu loh. Ya nenek pasti begitu, Mbak. Nenek itu ya, gitu. Nenek ya. Kalau ada 100 kebenaran, Ya. ada 100 kebenaran, sampean itu isinya itu nggak ada yang benar. Salahnya itu 110. Selalu salah. Ini 100 kebenaran. Kalau sama nenek, salah sampean itu 110 gitu loh. Mana ini Heleng? Nenek itu gimana? Kalau sama nenek, kalau ada nilai kebenaran itu 100, salah kita itu 110 gitu. Jadi di mata nenek itu kita nggak pernah benar. Terus cara mengatasinya? Ya dipuk-puk kayak anak kecil. Contohnya? Ya Tomji, sorry, oke aku salah, besok nggak ulangi. Udah gitu doang. Wis, senjata paling ampuh itu tinggal pergi. Lu iya toh Mbak? Lah sampean bayangin aja 100 kebenaran, salah kita 110 Salahnya itu sudah melewati jumlah kebenaran gitu. Iya, betul. Logika berpikirnya kalau sama nenek itu kayak gitu. Nah, namanya nenek balik ke anak kecil lagi, mintanya dipuji, dilulu. Oh iya, awakmu pokoknya the best. Nah, jadi setelah bisa aku meyakini nek sampean ini iso Cian. Sampean menurut saya sampean ini masih bisa. Di Indonesia penyakitnya jek gurung akeh. Smart, sama itu smart. Iya, mental harus emang smart. pinter dari cara kamu ngomong ini itu emang pinter sampai. Langsung ke sini ya. Cuma mentalnya yang semangat harus, lah. yang harus Semangat. Ya, perasaan terus. Gak pernah pacaran? Pernah nggak? Ya pernah. Terus disakiti pacar pernah? Iya pernah. Rasanya piye? Gak enak. Pacaran aja disakiti nggak enak dan nggak dikasih duit ya. Ini sama majikan masih dikasih duit gitu loh. Terus kalau misalnya Semen tadi bilang gajiannya telat 2 minggu ya kan? Iya. Semen pas waktu gajian ngomong, jangan kasih telat ya, karena aku mau ngirim orang di Indonesia. Sekarang lagi butuh uang, ngomong aja gitu. Semen sudah menikah belum? Oh, masih bagus, memang belum menikah. Nanti menikah di sini aja. Belum menikah ya, masih 2-3 loh. Ya, mau 2-3. Wih, Samen masih so sugih loh ini. Amin. Tapi orang di Indonesia, keluarga semuanya nggak ada yang misalnya kirimannya nggak Enggak ada masalah. Udah paham lah. Saya udah bilang juga. Saya kan di sini masih baru, masih ada banyak problem gitu loh sama majikan. Ya mohon dimaklumi lah kalau saya kirimnya segini karena nanti kan buat jaga-jaga kalau siswa ada yang terjadi. Ya, gitu kan harus pegang uang juga gitu. Anak keberapa sih Samen? Kedua. Terus punya kakak? Punya, kan ini kan kakaknya mau ke Korea gitu kan saya bantu. Kakaknya mau ke Korea, Samen yang bantu? Iya. Keren Samen. Adik yang baik. Nanti kan kalau sudah di Korea kan bantu saya juga. Bantu ngapain? Mau ke Jepang. Oh, Samen mau ke Jepang. Oh, Samen yang telepon itu? Hah? Samen mau geser ke Jepang? Iya, mau geser. Kan ke sini cari uang dulu gitu loh, bantu kakaknya ke Korea. Nanti kalau kakaknya udah Masuk. di Korea, saya ke Jepang. Yakin kakaknya ke Korea masuk? Masuk. Udah? Ini udah proses mau turun. Visanya? Iya. Oh, berarti pelatihannya udah, deal-dealan sama jobnya udah. Terus Samen mau ke Jepang? Iya, tapi ya di sini cari nyamannya dulu gitu loh. Maksudnya Nah, di kalau sini udah, nyaman? ya enggak kan ke Enggak ke Jepang. Jepang. Ke Jepang aja kalau saya. Saran saya ke Jepang. Walaupun nyaman di sini ke Jepang. Lah kenapa? Iya, loh, enggak, karena di sini
mentoknya sampean bisa bergaji 7.000 8.000 Hongkong dolar itu 16 juta. Tapi sampean itu harus melampaui beberapa kali kontrak. Paham nggak maksud saya? Paham. Ya, kalau mau bisa sampai 8.000, itu pun sampean harus mengabdi ke salah satu majikan yang lama. Iya. Nah, itu 16 juta. Tapi kalau sampean Tokute Gino ke Jepang, begitu N3-nya N4-nya sampean jebol, SSW-nya jebol, bahasanya jebol, Tokute Gino perusahaan di sana paling rendah 18 juta. Tingginya sampai 25 juta dan umur sampean masih segitu. Sangat memungkinkan sekali untuk potensi, dan itu pun bisa dapat KTP di sana. Bisa dapat PR, permanent resident, kalau visanya Tokute Gino. Bisa ibaratnya pekerjaan. Karena Jepang memang orangnya habis. Makanya menurut saya kalau ada waktu sampean bisa les bahasa Jepang kalau hari libur. Cari kursus bahasa Jepang. Kalau nanti ada, kasih tahu saya, yuk bareng les sama saya. Aku biar Mau ke Jepang juga. Hah? Mau ke Jepang juga. Ya, adik sudah ada di sana. Tapi kan enggak kerja. Menikah. Bukan. Ini istri saya ini. Mau buka kantor cabang, Mbak. Di sana. Ya. Gimana? Asik enggak? Andai kan umurku itu mari jadi Hah? tahun. Jadi menurutku masih potensi di sana. Cuman ya gitu, kemarin ada yang cerita anak magang. Jadi hantamannya juga keras. Makanya kalau di Hongkong sudah kuat, dihantam keras, geser ke sana. Kalau di sana kan kita nyari jam yang lebih teratur. Iya. Jam kerja yang teratur. Hongkong kan nggak teratur. Jam kerjanya tidak ada yang ngatur. Di undang-undang juga belum diatur. Makanya usahakan sampai les. Kalau sekarang sudah les, enak. Ya kan? Gitu. Kalau sampai mau, nanti kalau ada cuti pulang ke Indonesia, bikin e-paspor, bikin visa waiver, Apa itu? visa ke Jepang yang bisa multi entry selama 3 tahun, paling lama 2 minggu. Jadi sampean bisa berangkat dari sini untuk hanya sekedar melihat dulu. Kalau sampean bisa ngumpulin duit lagi, lesnya langsung ke Jepang, kursusnya langsung di Jepang. Tinggalnya nanti kan bayar juga kan? Iya, tapi kan sampean bisa part time. Oh iya. Nah, tapi bahasanya harus masuk dulu. Kalau yang kursus 1 tahun 2 bulan itu syaratnya lolos N5, sama kayak anak magang. Jadi kita bisa daftar. Nah, uangnya dikumpulin dari gaji di Hongkong. Jadi langsung les langsung di sana. Keren. Kursus langsung di sana kan kursus 4 jam tuh. Iya. Sisanya sampean 4 jam. Sehari kalau dikurangi 4 jam kan masih 20 jam. Sampean masih 8 jam part time masih dapat. Ya itulah yang digunakan untuk biaya hidup. Sambil les kemampuannya nambah, cari pekerjaan Tokute Gino yang resmi. Kalau itu kan part time, job part time ketika sampean masih kursus. Lah kalau nanti sudah diterima sama kerjaan, kursusnya bisa ditinggal. Yang penting visanya sama perusahaan masuk dulu kan. Baru visa kursusnya kan nggak bisa 2. Nggak bisa visa kursus sama visa kerja kan nggak bisa. Yang pilih salah satu, visanya kerja, kursusnya dilanjut. Oh iya. Tapi minta bisa nggak pertimbangan waktu. Kalau nggak bisa ya tinggal. Yang penting kan kerja dapat duit. Nah baru lesnya hari Minggu atau pas libur. Dia hari kerja itu 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Nah itu kan bisa untuk nambah kosakatanya baru lagi. Kalau udah nyampe di sana udah ngomong udah pasti pinter tuh. Minimalnya belajar, tinggal belajar tulis di matengin. Masih 23 loh. Ini masih sangat berpotensi besar untuk lebih baik. Gak usah pulang. Di sini aja dikumpulin duitnya, disimpenin sendiri. Nggak mahal kok biayanya. Terakhir itu 120 sampai 130 juta yang 1 tahun 2 bulan. Biaya pendidikannya. Tapi bayarnya per 4 bulan sekali. Per 4 bulan sekali. Nah, Oh, iya. jadi kita DP-in 4 bulan cret, dia kasih visa, daftar. Syukur-syukur sampean bayar separuh aja kalau sampean punya. 60 juta itu kan 30.000 Hongkong dolar. Kalau bagi sampean yang belum menikah,
masih sangat bisa. mungkin. Nah, logikanya dihitung tuh cukup. Nah, itu namanya berprogres. Jadi sampean PMI Hongkong yang punya progres lebih tinggi lagi. Nggak cuman melulu mau di sini, tapi kalau wis umure 37, 38, blengkrean ngene-ngene iki wis 40 mumet ndase. Ya kan nek koyo sampean itu masih lompatnya lebih tinggi lagi. Bisa Aku kalau bisa ke datang ke sini udah punya gambaran kan? Udah. Nah, wis aman ya. Jadi itu harus dilewati lah. Mbah sama majikan itu kita lewati. Karena sampean juga ngomong majikan sebenarnya kalau pas bagus ya moodnya bagus kan. Iya. Tapi kan kalau meleset ya begitulah orang Hongkong. Mungkin lagi main atau nggak dijatah sama bojone atau diuring-uring di kantor kan. paspornya harus paspor. Cuma menurut nenek tuh loh yang sering buat masalah tuh. Nah, ya namanya nenek begitu. Iya. Cuma kan ini udah tinggal di atas jadi agak tenang lah, maksudnya tekanannya udah, maksudnya bisa menghindari nenek gitu loh. Oh, kalau Kan perlu biasanya dihindari aja, nggak perlu ke bawah. Iya. Kalau perlu begitu. Kerjaan masih banyak nek, gitu aja. Yang ngeceng kan yang atas juga. Iya. Oke teman-teman semuanya, nah ini sip ngomong sama Mbak E masih berpotensi. Setelah kita ketemu di sini nanti kita ketemu di Jepang ya. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan saya September berangkat Mbak. September ini, ya itu ulang tahun saya juga. Surprise. September berarti sampai hitungannya berapa bulan? Apanya? September kalau di sini udah berapa bulan berarti? 1 tahun. Satu- Mau 1 tahun. Oh 1 tahun, sip lah. Habiskan 2 tahun Mbak. September saya finish. Jadi demi apa uang kuliah kursus di Jepang. Nah, motivasinya di situ. Tak cukupkan. Nanti aku pulang dari sana tak kasih info Mbak sekolahannya yang mana aja. Karena ada satu kelas itu orang Indonesia semua. Di Jepang sana. Ya, di daerah Kawasaki ada satu tempat kursus. Jadi mayoritas 85% itu anak Indonesia yang kursus di sana. Gitu. Kos di rumah yang kecil ya kos-kosan lah kita anggapnya di Indonesia 4 sampai 5 juta 1 bulan. Yang paling kecil sederhana. Apato kalau mengarani kan apartemen Apato. Saya pernah dulu saya sama adik saya itu tidurnya kakinya tempuk. Dia kepalanya di sini, kakinya di sini. Aku tidurnya kepalanya di sini, kakinya di sini. Jadi tempuk gini. Kayak L. Kakinya ketempuk di sini tidurnya. Aku pernah tinggal 3 bulan di rumah di Jepang sama adikku, terus habis itu aku dapat kerjaan aku pergi. Karena kayak gitu rumahnya ya cuman masuk kamar mandi terus ruang tengah sudah. Makan di situ, masak di situ. Tapi ya sekarang udah 17 tahun dia di sana. Alhamdulillah. Nanti tak bikin kontennya Mbak. Mantap. Sip. Teman-teman, nih saya senang kehadiran orang yang punya semangat, punya masa depan di Hong Kong cari uang untuk modal ke Jepang. The best. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.